Assalamualaikum. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian idah, ihdad, dan rujuk. Pembahasan pertama adalah idah. Ada yang tahu idah itu apa? Idah berasal dari kata ada ya'udu idatan dan jamaknya adalah idad yang berarti menghitung atau hitungan. Secara istilah, idah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Yang menjadi dasar hukum kewajiban menjalani masa idah ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Adapun jenis-jenis idah yaitu pertama, idah karena meninggalnya suami. Dalam hal ini, itu ada dua kemungkinan, yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak hamil. Wanita yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, maka idahnya itu sampai melahirkan. Sedangkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, baik ia sudah atau belum bercampur dengan suaminya, maka idahnya itu 4 bulan 10 hari. Jenis idah yang kedua yaitu karena penceraian. Mengenai idah karena talak ini, maka ada beberapa macam, diantaranya pertama, wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka idahnya itu sampai melahirkan. Kedua, wanita yang ditalak suaminya karena masih mempunyai haid, maka idahnya itu adalah 3 kali suci. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang ketiga, wanita yang ditalak suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid, baik masih kecil atau lanjut usia, maka idahnya itu 3 bulan. Dan yang keempat, wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada idah baginya. Selanjutnya, ada beberapa larangan-larangan wanita pada masa idah, yaitu tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain, tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, dan ketiga melakukan ihdad. Dengan demikian, hikmah ihdad adalah untuk mengetahui kosong atau tidaknya rahim. Hal ini bertujuan untuk menjaga silsilah keturunan dan kemungkinan tercampur dengan orang lain. Untuk pembahasan yang kedua adalah ihdad. Secara etimologi, ihdad adalah menahan atau menjauhi. Secara terminologi, ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari disertai larangan-larangannya, seperti bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Hal ini bertujuan untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal. Adapun hikmah dari ihdad adalah memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung sekaligus menjaga fitnah untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya. Untuk pembahasan yang ketiga adalah tentang rujuk. Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu roja'a yarji'u rujuan yang berarti kembali atau mengembalikan. Menurut istilah, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak roj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa idahnya dengan ucapan tertentu. Macam-macam rujuk dan hukumnya. Di sini terdapat 2 macam-macam rujuk dan hukumnya. Yang pertama yaitu hukum rujuk pada talak roj'i dan yang kedua hukum rujuk pada talak ba'in. Selanjutnya, rukun dan syarat-syarat rujuk. Rukun dan syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Di antara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah istri, suami, dan saksi. Untuk bagian istri ada syarat-syarat tertentu, yaitu istri yang sempurna, istri yang tentu, talaknya adalah talak roj'i. Rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam iddah talak roj'i. Yang kedua, bagian dari syarat dan hukum rujuk itu adalah suami. Hukum dan syarat yang ketiga itu adanya saksi. Namun dalam pandangan ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah.